Suriah penuh dengan ketidakstabilan politik dan permusuhan dengan negara-negara barat dan negara-negara tetangganya. Kerusuhan dan konflik yang meluas terjadi di Suriah sepanjang abad ke-21. Sejak penaklukan Islam pada abad ke-7, Damaskus dan wilayah Suriah telah memainkan peran penting dalam stabilitas dan kerusuhan yang terjadi di dataran Arak. Pada prasejarah kuno, wilayah Suriah disebut sebagai Ebernari, yang artinya negeri seberang sungai, oleh masyarakat Mesopotamia kuno. Kota-kota kuno Suriah, Mari dan Ebla, merupakan pusat budaya penting bagi masyarakat Sumeria di Levan, dan telah menjadi lokasi utama bagi para arkeolog yang mencari sisa-sisa masyarakat Mesopotamia. Suriah modern terjadi pada masa Kekaisaran Persia dari abad ke-6 hingga abad ke-4 sebelum Masehi, hingga Alexander Agung menaklukkan wilayah tersebut pada tahun 333 sebelum Masehi. Namun seiring berjalannya waktu, kendali Makedonia di Timur Tengah mulai melemah dan pada tahun 66 Masehi, Jenderal Romawi Pompei menaklukkan seluruh wilayah Levan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, wilayah tersebut berada di bawah kendali Kekaisaran Bizantium. Akhirnya wilayah tersebut jatuh di bawah kekuasaan tentara Arab Muslim pada abad ke-7. Damaskus menjadi ibu kota kekhalifahan Umayyah hingga tahun 750 sebelum ibu kotanya dipindahkan ke Baghdad. Pada tahun 1516, Kekaisaran Ottoman menaklukkan Suriah dan tetap menjadi salah satu provinsi terpenting di kekaisaran tersebut. Selama Perang Dunia Pertama, Suriah dan Palestina menjadi lokasi banyak pertempuran antara pasukan sentral dan Entente. Perebutan Yerusalem oleh Sekutu mengakhiri lebih dari 700 tahun kekuasaan Muslim atas kota tersebut. Setelah kekalahan Ottoman dalam Perang Dunia Pertama, Timur Tengah dibagi antara pemerintahan Inggris dan Prancis. Prancis mengambil alih kendali Suriah sebagai mandat dan memutuskan untuk membagi negara itu menjadi 6 wilayah berbeda: Damaskus, Aleppo, Jabal Druze, negara bagian Alawi, Sanjak Alexandretta, dan Lebanon Raya. Wilayah-wilayah ini dibagi berdasarkan suku bangsa dan agama penduduk Suriah. Pada tahun 1936, pemerintah Prancis dan Suriah mencapai kesepakatan yang memberikan Suriah kekuasaan otonom. Meskipun Perancis tetap mempertahankan pengaruhnya terhadap ekonomi dan militer negara tersebut. Pasukan Inggris dan Prancis menyerbu Suriah pada tahun 1941 ketika diketahui bahwa Jerman telah menggunakan lapangan udara di negara tersebut. Pada bulan September 1941, Republik Suriah secara resmi dinyatakan merdeka, meskipun kembali diduduki oleh pasukan Sekutu selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1943, Suhri al-Khwatli terpilih sebagai presiden pertama Suriah dan pada tahun 1944 negara tersebut memperoleh kemerdekaannya kembali. Namun pasukan Perancis baru ditarik sepenuhnya dari negara tersebut pada tahun 1946. Setelah memperoleh kemerdekaan penuhnya, Suriah bergabung dengan Liga Arab bersama negara-negara tetangganya yang dikalahkan dalam perang pada tahun 1948 melawan Israel. Kekalahan Arab terhadap Israel menyebabkan ketidakstabilan politik yang besar di negara yang baru merdeka itu. Karena terjadi 3 kudeta berbeda di pemerintahan Suriah pada tahun 1949. Dengan bantuan dari Badan Intelijen Pusat Amerika, Husni al-Zaim memimpin kudeta dan merebut kekuasaan. Tetapi segera dieksekusi setelah kudeta berikutnya berhasil menggulingkan kekuasaannya. Hashim al-Atasi berkuasa tetapi akhirnya digulingkan oleh Atlib al-Sishakli yang memerintah dengan cara diktator hingga tahun 1954 ketika pemerintah koalisi menyingkirkan Sishakli dari kekuasaan dan mengangkat kembali Khwatli sebagai presiden. Pemerintah Suriah memperkuat hubungannya dengan Uni Soviet pada tahun 1956. Sebagai imbalan atas senjata, pemerintah Suriah mengizinkan peningkatan pengaruh politik dan militer Uni Soviet di wilayah tersebut. Pada tahun 1958, Suriah bergabung dengan Republik Arab Bersatu dengan Mesir. Dengan kedua negara menjalin hubungan dekat dengan Uni Soviet untuk melawan pengaruh Barat yang semakin besar di dunia Arab. Persatuan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1961, sekelompok perwira mengambil alih kendali negara tersebut dan meninggalkan aliansi dengan Mesir. Pada tahun 1963, Partai Ba'ath yang mengabdikan diri pada nasionalisme Arab dan sosialisme merebut kekuasaan.
Pemerintah Ba'ath yang baru menasionalisasi sebagian besar perekonomian negara dan melaksanakan kebijakan distribusi tanah di seluruh pedesaan. Setelah revolusi, Partai Ba'ath secara bertahap mulai terpecah antara kelompok radikal dan moderat. Dengan kelompok radikal akhirnya melakukan kudeta yang berhasil pada tahun 1966. Pemerintah baru yang dipimpin oleh Salah Jadid dengan Nureddin Al-Atassi bertindak sebagai pemimpin boneka, memperkuat hubungan negara dengan Uni Soviet dan Mesir. Selama periode ini, ketegangan antara Israel dan Suriah meningkat pesat. Dan selama Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel berhasil merebut wilayah dataran tinggi Golan dari Suriah. Kekalahan tersebut mempermalukan negara-negara Arab dan menyebabkan pertentangan lebih lanjut terhadap rezim Jadid, terutama dari kalangan militer. Setelah kekalahan melawan Israel, Partai Ba'ath mulai terpecah lebih jauh. Fraksi Jadid percaya bahwa negara itu harus fokus pada ekonomi sosialis dengan ikatan kuat dengan Uni Soviet. Fraksi lain yang dipimpin oleh Jenderal Hafez al-Assad percaya pada ikatan yang lebih kuat dengan pemerintah Arab lainnya dan lebih sedikit ketergantungan pada bantuan dari Uni Soviet. Hafez al-Assad semakin banyak mengangkat kaum minoritas agama Alawi ke posisi-posisi tinggi di militer. Banyak diantaranya merupakan kerabat dekatnya. Sementara Muslim Sunni mendominasi jajaran bawah angkatan bersenjata. Para perwira tinggi hampir semuanya adalah orang Alawi. Rencana ini tentunya merupakan strategi yang digunakan untuk mengamankan kekuasaannya setelah menyaksikan kudeta selama puluhan tahun di tangan militer yang tidak setia. Pada tahun 1970, Hafez al-Assad, seorang perwira militer yang berasal dari kelompok minoritas agama Alawi, berkuasa melalui kudeta tak berdarah. Dan kekuasaannya akhirnya berlangsung selama 30 tahun. Kaum Alawi sendiri disebut-sebut memiliki keyakinan yang sama dengan ajaran Syiah. Mereka beranggapan bahwa Ali adalah penerusan Nabi Muhammad sebagai pemimpin Muslim setelah wafat pada tahun 632. Keyakinan ini dikatakan sebagai ajaran sesat oleh penduduk Islam Sunni yang menjadi mayoritas di negara Suriah. Hafez al-Assad menyingkirkan banyak tokoh terkemuka rezim sebelumnya dari pemerintahan dan mencari banyak pejabat, jurnalis, dan kaum intelektual lain yang dipaksa bersembunyi oleh Jadid dan membawa mereka kembali ke birokrasi Suriah. Hafez al-Assad secara signifikan memperkuat militer Suriah melalui aliansinya dengan Uni Soviet. Kemudian ia mengizinkan mereka membangun pelabuhan di Tartus dengan imbalan senjata dan amunisi. Suriah dan Mesir berperang melawan Israel dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Sementara Suriah memperoleh keuntungan teritorial di awal konflik, Israel segera mendapatkan kembali wilayah tersebut dan terus maju ke wilayah Suriah. Ketiga negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan Israel mengambil dataran tinggi Golan. Suriah terlibat dalam perang saudara Lebanon dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian yang awalnya berpihak pada kaum Kristen Maronit. Namun Hafez al-Assad berubah haluan dan pasukannya semakin bersekutu dengan kaum Muslim yang berperang melawan pasukan Kristen Maronit. Pada tahun 1982, Israel menginvasi Lebanon, tempat banyak pasukan Suriah ditempatkan. Pasukan Suriah akhirnya berhasil dipukul mundur, meskipun mereka menegaskan kembali kehadiran militer mereka di negara itu setelah Israel menarik diri pada tahun 1985. Lebanon tetap berada di bawah pengaruh politik yang signifikan dari pemerintah Suriah hingga tahun 2005. Pada tahun 1976 hingga 1982, kaum Islam Sunni memulai pemberontakan di kota-kota karena mayoritas Sunni merasa kurang terwakili oleh kekuasaan kaum minoritas Alawi. Pemberontakan yang diorganisir oleh Ikhwanul Muslimin pada tahun 1982 ditumpas secara brutal oleh rezim Assad di kota Hama. Sebagian besar kota dihancurkan dengan pengeboman dan pasukan Assad menewaskan lebih dari 10.000 warganya di kota Hama. Sementara Mesir berusaha keras untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk mendapatkan kembali semenanjung Sinai. Assad menolak untuk melakukan perundingan perdamaian dengan pemerintah Israel. Pada tahun 1982, Israel secara resmi mengumumkan pencaplokan dataran tinggi Golan. Pada awal tahun 1990, ketika Uni Soviet mulai runtuh, Hafez al-Assad semakin berupaya menjalin hubungan yang lebih bersahabat dengan negara barat. Hafez al-Assad secara tegas mengutuk invasi Saddam Hussein ke Kuwait
dan mengirimkan 20.000 tentara Suriah untuk berperang bagi koalisi pimpinan Amerika dalam Perang Teluk Persia pada tahun 1991. Selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Hafez al-Assad melakukan upaya yang semakin meningkat untuk mencapai perdamaian dengan Israel, terutama untuk merebut kembali dataran tinggi Golan, meskipun pembicaraan ini tidak pernah berhasil. Setelah kematian mendadak Hafez al-Assad pada tahun 2000, putranya Bashar al-Assad mengambil alih kendali negara. Bashar awalnya menunjukkan janji sebagai pemimpin yang lebih demokratis. Ia membebaskan ratusan tahanan politik dari Ikhwanul Muslimin dan kelompok Muslim Sunni lainnya. Ia juga memberikan kebebasan yang jauh lebih besar kepada para jurnalis dan kaum intelektual di seluruh negeri. Akan tetapi Bashar al-Assad dengan cepat mulai menangkap para pengunjuk rasa dan aktivis secara brutal sepanjang tahun 2001. Ia juga mulai menjauhkan Suriah dari negara barat dengan bersekutu dengan Iran dan Hizbullah di Lebanon. Pada tahun 2002, sebagai bagian dari rencana Amerika yang mereka juluki sebagai Perang Melawan Terorisme, Amerika Serikat mengecam Suriah dengan mengklaim bahwa negara itu melindungi dan mendanai kelompok-kelompok teroris. Meskipun tidak menyukai rezim Saddam Hussein, Bashar al-Assad mengecam Amerika Serikat atas invasi Irak pada tahun 2003. Pada bulan Oktober, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara terhadap Suriah ke sebuah pangkalan pelatihan yang diduga milik para ekstremis setelah beberapa kali terjadi bom bunuh diri di Israel. Israel melancarkan serangan udara lainnya terhadap fasilitas yang berbeda pada tahun 2007. Pada tahun 2004, militer Suriah secara paksa memperpanjang masa jabatan Presiden Lebanon melalui kekuatan militer. Meskipun ia kalah dalam pemilihan umum, Suriah menghadapi kecaman internasional yang semakin meningkat dan dipaksa untuk menarik diri sepenuhnya dari Lebanon pada tahun 2005. Liga Arab bertemu di Suriah pada awal tahun 2008, tetapi banyak pemimpin Arab yang tidak hadir sebagai protes terhadap keterlibatan Bashar al-Assad di Lebanon. Pada bulan Oktober, pasukan Amerika memimpin serangan ke Suriah yang menewaskan banyak pemimpin pemberontak Irak. Amerika memberlakukan kembali sanksi terhadap negara tersebut pada tahun 2010, dengan alasan bahwa negara tersebut menampung dan mendanai para ekstremis di wilayah tersebut. Pada tahun 2010, dominasi kaum Alawi selama puluhan tahun telah membawa sebagian besar penduduk Islam Sunni ke titik puncak penderitaannya. Kaum minoritas Alawi telah mengendalikan ekonomi, militer, dan pemerintahan negara tersebut sejak keluarga Bashar al-Assad naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 1970. Kaum mayoritas Sunni semakin tidak puas dengan kurangnya hak mereka di negara tersebut. Kekeringan yang melanda Suriah dari tahun 2007 hingga 2010 memperburuk keresahan kaum Islam Sunni yang semakin meningkat. Para petani terpaksa menjual tanah mereka dan pindah ke kota-kota di negara itu yang semakin padat penduduknya. Gelombang pengungsi dari Irak selama periode ini semakin meningkatkan persaingan untuk mendapatkan air, perumahan, dan pekerjaan di pusat-pusat perkotaan negara Suriah. Polisi Suriah semakin banyak menangkap pengunjuk rasa dari masyarakat Islam Sunni dan Kurdi karena rezim Bashar al-Assad menjadi semakin otoriter. Selama musim semi Arab di awal tahun 2011, sekelompok remaja SMP ditangkap dan disiksa secara brutal karena menulis grafiti yang mengkritik rezim Bashar al-Assad. Berita ini memicu protes nasional terutama di kota Deraa, Homs, dan Hama. Awalnya hanya ada sedikit protes di Damaskus dan Aleppo. Pemerintah Bashar al-Assad mulai menangkap dan menyiksa para pengunjuk rasa di seluruh kota yang didominasi kaum Islam Sunni. Para pemberontak pembebasan Suriah mulai memimpin pemberontakan bersenjata melawan rezim Bashar al-Assad sepanjang tahun 2011. Tindakan otoriter Bashar al-Assad menyebabkan banyak tentara Islam Sunni di militer membelot dan berperang melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Kota Damaskus dan Aleppo menjadi lokasi pusat perang saudara, dan pemerintah dituduh melakukan penangkapan massal dan eksekusi penduduk di kota tersebut. Hubungan dengan Turki yang secara terbuka mengkritik rezim Bashar al-Assad semakin memperburuk setelah sebuah pesawat tempur Turki ditembak jatuh di atas wilayah Suriah. Turki dan Suriah terus-menerus membombardir perbatasan masing-masing wilayah negara. Dan baik Yordania maupun Israel memimpin serangan terhadap instalasi militer Suriah. Meskipun pasukan pemberontak pembebas Suriah terbukti merupakan kekuatan yang tangguh, mereka tidak dapat bersatu sepenuhnya. Hizbullah Lebanon dan pemerintah Rusia serta Iran berpihak kepada rezim Bashar al-Assad.
Dan aliansi yang kuat ini memberi pemerintah Suriah keuntungan besar atas kelompok pemberontak pembebas Suriah yang kebanyakan diisi oleh masyarakat Islam Sunni. Pada tahun 2014, kelompok ekstremis ISIS juga mulai muncul dan semakin menguasai wilayah Suriah di utara dan timur. Hal ini memicu kekhawatiran internasional. Koalisi pasukan pimpinan Amerika juga semakin gencar melancarkan serangan udara terhadap masyarakat Islam Sunni di seluruh Suriah. Ratusan warga sipil tewas pada tahun 2013 akibat senjata kimia yang dilakukan oleh pasukan pemerintah rezim Bashar al-Assad. Pada bulan Juni 2014, Bashar al-Assad memenangi pemilihan ulang sebagai presiden, meskipun banyak lawan mengkritik pemilihan tersebut sebagai sesuatu yang curang. Pada bulan Juni 2015, pasukan Bashar al-Assad menguasai sebagian besar wilayah timur Suriah. Sementara kelompok pemberontak pembebas Suriah menguasai sebagian besar wilayah utara dan barat negara Suriah. Kelompok perang saudara mulai sangat menguntungkan pihak Bashar al-Assad ketika Iran dan Rusia mulai semakin banyak mendanai dan memasok pasukan pemerintah yang dipimpin oleh rezim Bashar al-Assad. Rusia mulai melancarkan serangan udara terhadap posisi kelompok pemberontak pembebas Suriah sepanjang tahun 2015. Hal ini sangat membantu pasukan pemerintah di bawah rezim Bashar al-Assad dan mulai berebut kembali wilayah Suriah Utara sepanjang tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2016, pasukan pemerintah Suriah yang dipimpin Bashar al-Assad akhirnya merebut kembali kota Aleppo. Pada tanggal 7 April 2017, pasukan Bashar al-Assad menghabisi ratusan warga sipil dalam serangan senjata kimia yang menyebabkan kemarahan internasional. Setelah pembantaian tersebut, Amerika mulai melakukan operasi militer terhadap rezim Bashar al-Assad. Pada tahun 2017, ISIS telah kehilangan hampir seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasainya di negara tersebut, dan organisasi tersebut terpaksa bersembunyi. Pada tahun 2021, pemerintah Bashar al-Assad menguasai 80% wilayah negara. Sementara pasukan pemberontak pembebas Suriah hanya menguasai provinsi Idlib. Sementara banyak pihak luar menyerukan agar Bashar al-Assad turun dari kekuasaannya dan membentuk pemerintah yang lebih representatif. Penduduk Syiah di negara tersebut, terutama kelompok Alawi, percaya bahwa mereka akan dibantai jika pemerintah Sunni menggantikan rezim Bashar al-Assad. Sanksi yang dijatuhkan Amerika terhadap negara tersebut dan kehancuran akibat perang saudara telah menghancurkan ekonomi Suriah. Hingga tahun 2021, 80% penduduk negara tersebut hidup di bawah garis kemiskinan. Dan banyak kota besar di negara tersebut sudah hancur. Diperkirakan 11 juta orang, sekitar setengah dari populasi negara tersebut, telah mengungsi akibat perang saudara. Pengungsi Suriah sebagian besar berimigrasi ke negara-negara lain di seluruh Timur Tengah. Yang lainnya telah menetap di Eropa, dengan Jerman sebagai negara yang paling banyak menampung imigran Suriah. Saat ini rezim Bashar al-Assad di Suriah akhirnya tumbang pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024. Setelah pasukan pemberontak pembebas Suriah menguasai ibu kota Damaskus. Pemerintahan Assad yang mendapatkan dukungan militer dari Iran dan Rusia tumbang dengan kecepatan yang mencengangkan, yaitu tidak lebih dari 2 minggu di tangan kelompok pemberontak pembebas Suriah. Meski demikian, rezim Assad, seorang otoriter yang sudah menjadi penguasa Suriah selama 54 tahun dengan tega membantai rakyatnya sendiri. Rezim Assad membantai rakyatnya sendiri dengan gas beracun dan senjata kimia dalam perang saudara. Rezim Assad sendiri telah mendapatkan tekanan dari pasukan pemberontak pembebas Suriah selama 14 tahun. Dalam perang saudara Suriah, rezim Assad diperkirakan telah menewaskan setidaknya 500.000 orang.